Sabtu malam 22 Desember 2018, kemeriahan pesta musik yang menghadirkan grup band Seventeen di acara Family Gathering PLN di Tanjung Lesung, Banten tiba-tiba menjadi mimpi buruk. Kegembiraan berubah drastis menjadi kepanikan dan teriakan histeris. Panggung yang didirikan membelakangi laut tiba-tiba luluh lantak diterjang tsunami. Gempa yang mengguncang Banten bermagnitudo 6,9 diikuti gelombang tsunami dahsyat itu meluluh lantakkan daerah Pandeglang, Banten. Bahkan guncangannya pun sampai dirasakan warga Jakarta. Banyak pihak memprediksi kejadian tsunami di Banten akan kembali terjadi dengan daya hancur lebih hebat saat gempa megatrust terjadi. Pasca gempa dan tsunami Pandeglang, Banten 2018, Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya BMKG menjelaskan potensi bencana megatrust dengan jelas dan apa adanya. Penyampaian yang apa adanya bukan bermaksud untuk meresahkan warga, sebaliknya penyampaian yang jelas dari BMKG terkait potensi gempa dan megatrust untuk mengedukasi masyarakat agar lebih waspada. Peringatan akan kemungkinan terjadinya potensi tsunami di sepanjang pantai selatan Jawa Barat dan Jawa Timur kembali menyeruak ke permukaan dalam webinar soal megatrust. Peneliti ITB Sri Widiantoro menjelaskan tinggi tsunami dapat mencapai 20 meter di pantai selatan Jawa Barat dan 12 meter di selatan Jawa Timur. Menurut Widiantoro, riset tersebut berdasarkan hasil pengolahan data gempa yang tercatat oleh Stasiun Pengamat BMKG dan data Global Positioning System atau GPS. Hasil riset Widiantoro mengungkap adanya wilayah minim gempa atau seismic gap di Laut Selatan Jawa. Wilayah seismic gap ini berpotensi melepaskan gempa dengan magnitudo yang lebih besar ketika ia aktif kembali. Terlebih tidak adanya gempa besar dengan magnitudo 8 atau lebih dalam beberapa ratus tahun terakhir mengindikasikan ancaman gempa tsunami genik dahsyat di sepanjang pantai selatan di Pulau Jawa. Megatrust merupakan ancaman real yang patut diwaspadai oleh seluruh pihak. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, waspadai potensi megatrust di Jawa, itulah topik Morning Talks kita pada pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Guru Besar Bidang Seismologi, ada Pak Sri Widiantoro. Selamat pagi Prof. Widi. Selamat pagi Mbak. Baik, dan ada juga kita telah tersambung dengan Pak Wijo Kongko, Prekayasa di BPPT. Selamat pagi Pak Wijo. Selamat pagi Mbak. Baik, saya mau ke Prof. Widiantoro dulu. Prof. Widi, sebenarnya apakah betul sudah ada terkait dengan indikasi potensi megatrust ini? Terima kasih Mbak Berita 1. Pertama, perkenankan saya memohon maaf kepada para pemirsa karena sedang masa pandemi, ada resesi, kita malah bicara tentang tsunami. Maksudnya untuk lebih ke siapsiagaan, karena betul Mbak bahwa potensi itu ada. Tahun kemarin misalnya itu ada rekan kita dari LIPI bersama tim peneliti dari luar negeri menemukan data paleo tsunami di selatan Jawa yang mengindikasikan bahwa gempa besar di selatan Jawa itu terjadi kira-kira 500 tahun sekali dan bisa menimbulkan tsunami yang besar. Sedangkan dari seismologi bidang saya mempunyai curiosity, rasa ingin tahu mengapa ada seismic gap atau zona yang relatif sepi gempa di antara palung Jawa di selatan Pulau Jawa dengan Pulau Jawa kita sendiri. Baik. Nah, itu kami teliti dengan beberapa rekan dari ITB maupun luar ITB, BNPB, BMKG, PIG, dan bahkan dari luar negeri. Baik, sebenarnya apa nanti dampak dari megatrust ini? Seberapa dahsyat dia? Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Sekali lagi hasil kami, hasil riset itu bukan suatu prediksi. Ini yang sering ditanyakan banyak orang. Gempa belum bisa atau tidak bisa diprediksi, namun potensinya bisa kita kenali, sehingga kita bisa meningkatkan kesiapsiagaan kita bisa membuat persiapan yang lebih baik jika memang gempa megatrust itu terjadi. Misalnya dengan usaha mitigasi. Indonesia bersyukur sudah punya sistem yang cukup canggih, Inatius,
Indonesia Tsunami Early Warning System itu tentunya sangat membantu. Sosialisasi kepada masyarakat terus digalakkan, ini sangat penting. Tidak hanya BMKG, BNPB dengan BPBD-nya, juga para akademisi bisa bersama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Juga termasuk melalui tulisan ilmiah kami yang baru publish minggu yang lalu. Baik, dari pengenalan terhadap potensi gempa ini, Prof. Widi, menurut Anda kira-kira apa yang terjadi di beberapa daerah yang rawan di Jawa dan kira-kira di mana saja pusatnya? Ya, menurut hasil simulasi kami, saya tekankan sekali lagi bukan prediksi tetapi simulasi dengan menggunakan beberapa skenario. Sumber gempanya kita turunkan dari data GPS. Itu sumber gempanya ada di selatan Jawa Barat dan selatan Jawa Timur, sedikit di selatan Jawa Tengah. Dan dengan simulasi tsunami itu seperti yang sudah diberitakan bahwa tinggi tsunami bisa mencapai 20 meter di selatan Jawa Barat dan 12 meter di selatan Jawa Timur. Tentu ini bukan suatu yang final karena selalu dalam sains atau keilmuan itu selalu nanti ada data baru. Misalnya ditemukan gunung di bawah laut di selatan Jawa, tentu akan mengubah hasil simulasi kami. Namun dengan data yang ada, teknik yang kami lakukan, para peneliti lain pasti bisa mereproduce atau menggunakan itu dan akan menghasilkan hasil yang sama. Demikian, Mbak. Biasanya simulasi itu dilakukan berapa periode waktu sekali gitu, Prof? Ya, untuk simulasi skenario kami kemarin itu kalau sumber di Jawa Barat pecah sendiri, terus sumber di Jawa Timur pecah sendiri, atau kedua-duanya pecah secara beruntun. Itu kami simulasikan selama 5 jam. Mbak, karena biasanya kan sejak gempa terjadi itu mungkin kalau di selatan Jawa tergantung sumbernya dekat atau jauh dari pantai 10 menit atau 30 menit gempa sudah terjadi, kita simulasikan terus sampai 5 jam setelah gempa itu dan diperoleh di titik-titik yang ada di paper itu ketinggian maksimum 20 di sebelah barat dan 12 meter di sebelah timur. Oke, itu untuk hasil simulasi sementara ini. Prof. Widi, saya mau ke Pak Wijo. Pak Wijo, jadi sebenarnya apa yang sudah kita miliki untuk bisa mendeteksi potensi dari megatrust ini? Iya, Mbak, saya kira kita sudah berupaya dengan beberapa sumber daya, baik dari BNPB, BMKG, dan rekan-rekan ya di KL ya. Terutama yang tadi disampaikan Prof. Widiantoro dengan Ina TWS dan seterusnya. Tetapi mungkin itu saya kira belum cukup karena yang paling penting adalah juga edukasi masyarakat di sepanjang pantai Jawa, termasuk edukasi semua stakeholders ya, BPBD dengan para mitra-mitra, termasuk ada banyak di sana, misalnya tempat-tempat destinasi wisata, ada industri, PLTU banyak juga, ada Pertamina di Cilacap yang langsung berhadapan dengan pantai selatan, dan ini sesuatu yang aset yang luar biasa yang harus dijaga dan disiapkan mitigasinya. Jadi memang ini ancaman ini nyata dan ini kita harus siap dengan mitigasinya. Saya kira demikian, Pak. Tapi secara fasilitas apakah kita sudah memilikinya? Dari teman-teman BMKG, mereka Ina TWS sudah ada SOP untuk peringatan dini yang cepat, gitu, katakanlah kurang dari 5 menit. Kemudian BPPT juga sedang menyiapkan piranti buoy, satu stasiun yang mengapung di laut, dan
bisa memberikan informasi yang cepat terkait dengan adanya anomali, katakanlah tsunami dan seterusnya. Ya. Juga ada radar yang dipasang yang mungkin harusnya tahun ini sudah mulai operasional di selatan Jawa begitu, dan saya kira ada juga beberapa alat pasang surut yang dimiliki dan dikelola oleh BIK ya, sehingga secara terintegratif harusnya ini bisa memberikan informasi yang cukup begitu. Tetapi kembali ukuran bencana, ukuran ancaman ini bisa sangat katastrofik dan kita harus siap dengan segala skenario, dan saya kira yang disampaikan tadi oleh Prof. Widiantoro dengan rekan-rekan ini memberikan satu wacana baru dengan adanya paper yang baru, dan saya kira ini awal dan tentu masih harus ditambahin dengan kajian-kajian berikutnya. Saya kira demikian, Pak. Pak Wijo, kalau kita melihat beberapa kejadian yang lalu, contohnya misalnya tsunami yang terjadi di Banten, banyak yang kecewa karena ternyata informasinya sangat terlambat didapatkan. Sehingga banyak yang terkejut dengan kejadian tersebut, begitu Pak Wijo. Nah, padahal kita punya alat di sana. Menurut Anda seharusnya seperti apa, alat seperti apa, ataupun antisipasi seperti apa yang harus kita miliki untuk bisa informasi itu secepat mungkin, karena megatrust ini diduga ini nanti dampaknya sangat dahsyat. Ya, saya kira kita harus juga melihat dari aspek sumber gempa dan tsunami-nya. Atau tsunami yang di Selat Sunda waktu itu adalah bukan dari gempa, tetapi dari longsor Gunungan Krakatau. Di mana pada saat itu kita memang untuk INATWS yang non tektonik atau yang bukan dari gempa belum disiapkan, sehingga waktu itu cukup lama kita bisa mengidentifikasi apakah ini memang dari sumber non tektonik yang mana dan seterusnya, sehingga memang terlambat. Tetapi saya kira di Selat Sunda sekarang sudah dipasang lebih dari 10 alat sensor yang katakanlah 24/7 memantau aktivitas yang non tektonik di sana, sehingga diharapkan ke depan bisa lebih cepat gitu ya informasi yang kita dapatkan. Tetapi kembali edukasi masyarakat ini yang saya kira paling penting. Tata ruang juga kalau bisa jangan terlalu dekat dengan pantai ini, karena semua di pantai Indonesia mungkin 50-60% adalah menghadap daerah yang berpotensi tsunami ya. Jadi panjang pantai kita sekitar 90.000 kilometer mungkin lebih, dan 60-50%-nya adalah daerah yang menghadap gempa bumi dan potensi tsunami yang tinggi seperti di selatan Jawa misalnya. Baik Pak Wijo, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut, dan masih ada Prof. Widiantoro, pemirsa di Morning Talks kita pagi ini, tetaplah bersama kami.